Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustin Monzeka dari program studi Teknik Industri dengan NIM 23111106108 dari kelas S1 TI 07B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan state coach problem. Nah, state coach problem ini adalah sebuah masalah yang dibuat untuk mengilustrasikan dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Nah, dalam masalah ini menyangkut seorang pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan perburuan emas di California pada abad pertengahan 19. Nah, pada perjalanan selama dia ingin bergabung pada perburuan ini membutuhkan perjalanan dan transportasinya itu berupa kuda melalui negara yang tidak stabil. Nah, meskipun titik awal dan tujuannya sudah pasti, ia memiliki banyak pilihan untuk memilih negara bagian mana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian yang akan dilalui dalam perjalanannya. Nah, rute-rute yang mungkin dilalui ditunjukkan pada DBR 10.1 di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan pada diagram. Nah, selanjutnya, pencari keberuntungan ini adalah seorang pria yang bijaksana, yang cukup peduli dengan keselamatan, serta cukup kritis dan suka berpikir ketika dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman. Nah, polis asuransi jiwa ditawarkan kepada para penumpang kereta kuda karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta kuda tentu didasarkan pada evaluasi yang cermat atas keselamatan perjalanan tersebut. Nah, jadi si pria ini mengevaluasi atau melihat rute-rute sebelumnya itu dilalui itu aman atau enggak. Nah, biaya polis standar perjalanan kereta kuda dari negara bagian I ke negara bagian Z yang akan dilambangkan dengan C adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat pada bagian ini, teman-teman. Nah, lanjut. Sistem, jalan dan biaya untuk masalah kereta gantung disajikan seperti di bawah ini. Nah, misalnya nih, dari rute A ke rute B itu jarak yang ditempuh itu adalah 2 atau 2 km. Sama halnya seperti B ke E itu 7, E ke H itu 1, H ke J itu jaraknya 3, C ke I 4, I ke G itu 3, G ke D itu 5, dan D ke A itu 3. Nah, begitu seterusnya tergantung dengan dia melewati rute atau apa saja. Baru lanjut ke solving the problem atau bagaimana dia memecahkan masalahnya, teman-teman. Nah, di sini ada suatu cara untuk memecahkan masalah. Nah, ketika kita memecahkan suatu masalah itu, pertama-tama kita itu harus memperhatikan bahwa pendekatan fisik dengan memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal. Nah, pada pemecahan masalah pada kali ini melatih kita bagaimana kita membandingkan antara rute yang satu dengan rute yang satu. Jadi kita dapat dua pilihan di mana terdiri dari dua opsi. Nanti yang jika opsi pertama tidak memungkinkan, kita masih bisa opsi kedua yang membuat kita untuk mungkin menjalankan rute tersebut. Terus yang kedua, kita mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13 seperti yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya, yaitu pada slide sebelumnya, teman-teman. Lanjut. Akan tetapi setelah kita menemukan suatu rute tersebut, akan ada saatnya kita bahkan mengorbankan rute atau sedikit pada satu tahap dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Sebagai contoh, ADF itu lebih murah secara keseluruhan dari
pada A, B, F. Nah, salah satu pendekatan yang metode yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan metode coba-coba. Nah, jadi salah satu cara untuk memecahkan ini, teman-teman, kita mencoba di berbagai rute. Sama hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita menyediakan opsi A sampai opsi Z. Jadi ketika salah satu cara kita itu tidak memungkinkan, kita masih banyak peluang-peluang, atau kita udah mulai meramalkan terkait dengan rute-rute tersebut yang mana nanti yang bakalan kita aplikasikan gitu. Lanjut, untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan yang menyeluruh ataupun penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Lanjut, teman-teman. Nah, solving the problem ini masih lanjut ya. Kita ulik lagi ke si pencari keberuntungan yang tadi, yang dimana dia mencari keberuntungan itu perlu melewati beberapa rute atau melewati beberapa negara-negara. Nah, tadi untuk melewati beberapa negara tersebut, dia menaiki transportasi yang dimana itu adalah kereta kuda. Nah, dalam melewati kereta kuda tersebut, tentu ada beberapa masalah yang akan dilewati oleh dia. Nah, untuk masalah kereta kuda, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana si pencari harta karun sudah hampir menyelesaikan perjalanannya dengan hanya memiliki satu tahap lagi atau kereta kuda yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah bergerak dari kondisi saat ini apapun itu hingga kita sampai ke tujuan akhir. Jadi kita harus melewati kondisi apapun, meskipun itu kondisinya nanti memungkinkan untuk kita lewati atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita mencoba dulu, baru kita bisa meramalkan ini mungkin untuk dilakukan atau tidak gitu. Lanjut, mungkin kita skip ya teman-teman. Nah, kita ke pemecahan masalah pada solution the procedure stage 4. Nah, pada prosedur solusi ini, ketika si pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi untuk dilalui, nah itu ada rumusnya, yaitu N sama dengan 4. Yang dimana rute setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, atau S, atau bisa kita kasih dalam kurung baik H atau LI, dan tujuan akhirnya itu adalah X4. Sini F ya teman-teman, F4 dalam kurung S sama dengan F4 dalam kurung S, J tutup kurung sama dengan CS, Z. Nah, ketika kita menemukan J, maka solusi langsung dari masalah N sama dengan 4. Nah, kenapa 4? Bisa kita lihat di penyelesaian di bawah ini teman-teman. Oke, lanjut. Nah, solving the problem selanjutnya itu atau solution procedure stage 3. Nah, bisa kita lihat di sini sama halnya ya ketika yang dijelasin pada slide ketiga. Mungkin ini cara yang lebih kompleksnya lagi atau lebih panjang lagi cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke sini aja teman-teman, ke tahap ketiganya ya. Oke, mungkin sini udah tersedia tabel. Nah, pada solution procedure stage 3 ini ada 2 poin yang perlu diperhatikan, yaitu perhitungan serupa perlu dilakukan ketika kita atau Anda memulai dari 2 kemungkinan keadaan lainnya. Misal S sama dengan E dan S sama dengan G dengan 2 tahap lagi. Nah, poin kedua yang perlu diperhatikan yaitu cobalah lanjutkan grafis S atau ini 10.1 dan aljabar menggabungkan nilai C dengan F4 untuk memverifikasi hasil dari ini. Oke. Mungkin kita lanjut ke
Oke, ini mungkin penyelesaiannya lagi teman-teman, hampir sama. Ini kita next aja. Nah, ini prosedur tahap 2, yang dimana kita membuat perhitungan yang sama ketika kita mulai dari kondisi B atau D untuk menghasilkan masalah N sama dengan 2. Nah, untuk langkah penyelesaiannya ini ada di sini. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini ya, guys. Oke, mungkin kita lanjut. Ini lanjut ke pemecahan masalah tahap 1-nya, teman-teman. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu kita pindah ke masalah tahap pertama, yang dimana N sama dengan 1. Dengan keempat tahap yang harus kita lalui atau tahap yang sudah kita lalui tadi, kita melihat bahwa perhitungan serupa dengan yang baru ditunjukkan untuk masalah tahap kedua atau N sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan kondisi awal S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Nah, ini teman-teman. Misalnya nih dari D itu nilainya 8. D itu nilainya DKA itu A. Nah, D itu 8. Nah, dari A ke D ini kita jumlahin, maka nanti dihasilkan jumlah keseluruhannya yaitu D sama dengan 11. Nah, di sini juga A ke C itu 4. Nah, C ke B ini ada space, yang mana kita nanti perlu menambahkan dari 4 ditambah 7 yaitu 11. Nah, di sini dijelaskan yaitu nilai C-nya itu 11. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke kesimpulannya, yaitu solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang dapat diverifikasi dari keempat tabel tersebut tadi, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 yang sudah kita lalui tadi. Nah, hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan harus memilih keadaan C atau D. Misalkan dia memilih X1 sama dengan C. Terus begitu seterusnya hingga stage 4 atau keempat tahap tersebut sudah kita laksanakan, teman-teman. Oke, mungkin ini solusi setelah kita selesaiin stage 1, 4, 1, 2, 3 hingga 4 itu. Nah, maka terbentuklah pola seperti ini, teman-teman, ketika jumlahkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat memberikan benefit dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengerti dan sama-sama mencari ilmu. Sekian dari saya Agus Hermawan Zega dari program studi S1 Teknik Industri Telkom University Purwokerto dengan NIM 2311 106 108 dari kelas S1 TI 07B. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Bye bye. See you guys.